adalah jembatan yang akan diseberangi oleh semua orang, terbentang daripada tepi ke tepi, yang di bawahnya neraka jahanam. Syiar para nabi-nabi pada saat itu, Allahumma salim salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah kalau tergelincir, bukan terjatuh. Pertandingan-pertandingan yang di China yang dijemput, kalau terjatuh ke dalam air saja terjatuhnya. Perasaan ada, tapi ikut mainan anak-anak tuh, lompat, mulut balik, stabilkan badan. Kalau terjatuh, jatuh dalam sungai. Takkan nanti, ini kalau terjatuh neraka. Kalau seandainya api dunia pun tidak problem betul. Bagaimana kalau dengan naru jahanam yang menantikan? 3 tempat tersebut nanti kita besar dan kita tidak saling kenal mengenal. Saya tambah 5 menit, nanti akan kita kemandangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kembali kepada 3 buah hadis. Hadis yang pertama tentang pada saat kita mengantar saudara kita ke kubur, renung. Jadi insya Allah saya menasihati diri pribadi saya sendiri, kalau pada saat kita hantarkan saudara kita ke kubur, off-kan handphone kita, renung sejenak. Hari ini aku yang berangkat mengantarkan saudaraku ke kubur. Pada satu ketika nanti, kapan waktunya, kepalaku juga akan ditutup, mataku akan diletakkan kapas, dan aku akan dipukul dengan 3 helai kain putih, dan juga dengan aku akan disembayangkan dengan sembahyang yang tidak ada rukun dan sujudnya. Allah Akbar. Setelah kita disembayangkan, kita akan diusung, kita akan dibawa. Nafsu seseorang menjerit, kemana kalian bawa aku, ila aina, kemana aina ila aina dahabtum bi, ila aina tasabun, atau kepada tempat mana, ke tempat mana aku akan dibawa. Jiwa menjerit-jerit tidak mau. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, laula alla tabantum alla tadafantum, kalau aku tidak khawatir dan tidak merisaukan kalian akan menjadi takut untuk menguburkan orang mati, maka aku akan meminta kepada Allah agar Allah mendengarkan jeritan daripada orang yang berada di dalam kubur. Dan aku takut nanti kita risau kalau seandainya ada yang mendengar jeritan daripada di kubur, sehingga membuat dengan kita sudah tidak berani menguburkan orang mati, yang sehingga tidak ada orang yang pun mendengar. Jadi kalau jenazah tadi itu baik, ketika kita usul, kita tadur, jenazah mengatakan kadibune, cepat-cepat bawa aku, cepat-cepat. Karena curahan rahmat yang menantikan. Tapi kalau dengan jenazah orang jahat, kemana aku nak dibawa? Kemana aku nak diletakkan? Kemana aku nak dikuburkan? Jauhkan aku daripada kubur, menjerit-jerit, tapi tidak ada yang senang. Kita menghayal saat ketika kita membawa, menandu, mengusung saudara kita ke liang lahat, kita kuburkan, tengok. Ada yang di dalam kuburnya bulan melingkar, ada yang dalam kuburnya api sudah menyala, ada yang dalam kuburnya azab yang menyantikan, ada yang dalam kuburnya seluas mata memandang. Tak ada bunga-bunga diletakkan, tapi makrus seperti raja, jalan luas, kapet merah, dan juga bertabur bunga di samping menyamping, yang pada saat dilihat yang lahat seluas mata memandang, harum wangi. Kubur Imam Bukhari, kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Ala Al-Hadrami, semacam itu. Bahkan selepas mereka kuburkan, tutup kubur Risau yang menguburkan tadi itu. Di sini kawasan di Afrika. Di Afrika terkenal dengan binatang-binatang buasnya. Risau dan khawatir jangan-jangan nanti pada saat kita tinggalkan, saudara kita ini akan dikorek oleh binatang buas. Kembali mereka ke kubur, buka kubur, si mati sudah tidak ada di dalam kuburnya. Udah langsung dibawa naik Allah ke dalam surga. Itu nasib orang-orang yang mulia nih, insyaallah jalla wa'ala. Macam mana? Kalau dulu dengan Dr. Mahdi jangan pikir akhirat, nanti kita lama semangat, itu tidak betul. Orang yang pikir akhirat, dia akan lebih semangat. Kenapa? Sebab dia tahu yang dia kerja, yang dia buat, yang dia laksanakan akan ada balasannya nanti di sisi Allah. Semakin baik, semakin elok, semakin bagus, semakin besar kejarannya, semuanya ada timbangannya. Kalau dengan sekecil atom saja akan diperlihatkan Allah balasannya. Bagaimana dengan jasa-jasa baik kita kepada seseorang? Selepas azan
dan selepas lantunan Asmaullahul Husna kita lengkapkan berbicara kita dengan 3 hadis yang telah didengarkan tadi di sahur azan. Siapa tahu dengan sahutan azan kita yang kerdil, apapun perkara yang Nabi kita suruh jangan diabaikan. Siapa tahu akan menjadi kunci hidayah kepada kita seketika kita mengaminkan bacaan daripada imam. Waladhdallin, amin ya Allah. Begitu kita lihat cukup teman-teman kita banyak dosa-dosa kesalahan yang terampuni. Sementara dengan kita tidak ada apa-apa. Saya sering jangan ada perasaan dalam hati terasa geram ada, rasa marah pun juga ada. Apa sampai ke tahap itukah malasnya kita? Nabi kita bersabda, apabila bertepatan amin kita dengan malaikat dan imam, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kesalahan mereka. Idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat yughfir lahum ma taqaddama min dzambi, akan terampuni dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Jarang kita dengan takmin daripada orang-orang kita. Apakah disebabkan karena makan tidak nyalu? Apakah disebabkan karena kurang sehat? Apakah disebabkan karena tidak tahu? Apakah disebabkan karena tidak berkemampuan? Apakah disebabkan karena stroke? Tidak. Alhamdulillah semuanya oke. Tapi kenapa? Jangan ada satu perkara sunnah sekecil apapun. Kalau kita masih mampu untuk kita melaksanakannya, jangan kita tinggalkan, kita amalkan. Begitu akan jadi asbab. Ya Allah, ya Allah, udah gemetaran, ketakutan, takut sekali. Ternyata dengan amin daripada imam tadi itu akhirnya memberatkan timbang kita. Alhamdulillah, bukan main. Ya Allah, terima kasih, amin. Terima kasih takbir, terima kasih tasbih, terima kasih Asmaullahul Husna. Terima kasih jasa baik kita di dunia yang itu akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Azan.